saya Dewi Huges, apa kabar? Senang sekali deh, saya bisa kembali bikin video buat teman-teman yang punya banyak pertanyaan dan juga banyak komen tentang video yang telah saya buat. Terima kasih yang sudah nonton, saya senang deh kalau videonya ditonton. Karena dengan begitu saya juga jadi semangat untuk hidup sehat dan semangat juga buat bikin video lagi. Saya nerima banyak pertanyaan dari teman-teman, pertanyaannya bagus-bagus deh. Ada yang nanya gini, Huges sekarang berat badannya berapa? Terus ada yang nanya, Huges umurnya berapa sih? Yang umur nggak usah dibilangin ya, nanti kaget kalau saya 46 tahun tuh kan disebut juga. Terus berat badannya sekarang sudah turun 48 kilo. Jadi sekarang saya tinggal pelan-pelan, saya mau kerjakan pelan-pelan. Mungkin dalam jangka setahun saya turunkan 20 kilo lagi gitu. Semoga bersama teman-teman saya jadi semangat untuk menurunkan berat badan juga. Bukan hanya menurunkan berat badan ya, yang penting adalah sehat. Ini yang saya mau sampaikan kepada teman-teman. Ini sehatnya nggak pakai suplemen loh, nggak pakai obat-obat ya. Kalau ada yang bilang Huges pakai obat ini dan pakai obat itu, suplemen ini, suplemen itu, mereka hanya memakai nama saya. Saya benar-benar hanya makan makanan yang sehat dan saya terapkan hipnoterapi ke diri saya sendiri. Jadi itu yang saya lakukan dan hipnoterapi ini akan saya share ke teman-teman hari ini. Termasuk juga tentang pertanyaan tentang blender sama juicer, nanti saya akan jawab juga di situ ya. Kemudian teman-teman, saya juga mau kasih tahu teman-teman kalau memulai hidup sehat itu harus dimulai dari pikiran kita. Pikiran yang sehat. Pikiran yang sehat itu positive attitude loh, sikap yang positif. Banyak juga yang WhatsApp ke saya atau kirim di YouTube channel saya, komen ya, atau juga di Instagram yang komentar gini, saya tuh mau diet susah, kan udah tua. Kemudian saya tuh nggak bisa mulai, bingung mau mulai dari mana, kayaknya saya nggak mungkin deh berhasil gitu. Itu namanya negative attitude. Kita harus mulai dengan semuanya dengan positive attitude. Bilangnya gini kalau positive attitude tuh, tarik nafas, yes saya pasti bisa. Kemudian perilaku negatif, misalnya negative attitude, negative thinking itu harus dibuang jauh-jauh. Jadi kadang-kadang gini, baru mulai 1 hari, tuh kan bener kan minum air aja berat badannya nggak turun. Stop di situ. Berhenti bicara tentang berat badan, kita bicara tentang hidup sehat. Nah sekarang sebelum saya ceritakan beberapa hal yang akan membuat Anda terhipno ya, dapat streaming hipnosis nih dari jauh, dan juga sebelum Anda join di kelas hipnoterapi yang saya buat, sebenarnya kalau ikut kelas lebih enak, tapi nggak apa-apa kalau teman-teman jauh dan mau tahu dulu seperti apa sih hipnoterapi, saya ceritakan sedikit di sini supaya ada gambaran. Nanti lebih jauhnya lagi supaya lebih mantap, teman-teman harus ikut workshopnya. Saya bikin workshop di Jakarta dan di beberapa kota yang lain. Jadi lihat aja di Instagram saya ya, follow Instagram, kemudian lihat YouTube channel saya dan kemudian subscribe. Nanti teman-teman akan lihat di mana saya bikin workshop dan bagaimana workshopnya. Sebenarnya lebih enak kalau ikut workshop, tapi hari ini saya akan ceritakan sedikit ya. Pada awal saya mulai masuk dunia entertainment, semua stasiun televisi menuntut presenternya untuk cantik, langsing, terus rambutnya lurus, matanya bagus gitu ya, bibirnya nggak miring-miring kayak saya, jadi saya nggak pernah bisa diterima, plus harus langsing. Saya nggak ngerti ya kenapa harus langsing, padahal juga kan kalau nggak langsing juga cantik-cantik aja gitu ya, tapi nggak tahu, mereka pokoknya bikin perempuan harus kecil, langsing, standar perempuan ideal menurut televisi. Jadi saya berusaha keras, bagaimana caranya saya pengen masuk TV dong, saya pengen terkenal. Kalau terkenal, jadinya saya bisa jadi MC mahal gitu waktu itu keinginannya. Kemudian ketika saya casting, selalu setiap casting kalahnya itu, Mbak berbakat banget Mbak, tapi sayangnya Mbak tuh bisa nggak nurunin berat badan 15 kilo aja. 15 kilo. Waktu itu saya berpikir, duh gimana caranya saya menurunkan berat badan. Kemudian saya pergi ke pusat-pusat pelangsingan dan lain sebagainya. Dan tidak berhasil. Yang ada tambah gede, tambah gede, tambah gede. Sekarang saya paham kenapa begitu. Karena yang saya pikirkan waktu itu adalah langsing. Kalau kita berpikir langsing, tiap hari kita ngeliat badan kita dan tambah sebel. Kok nggak kurus? Kok nggak kecil? Kok saya tambah gede? Yang ada tiap hari selalu menyalahkan diri sendiri. Nah, itu negative attitude kan? Terus lama-lama mulai sebel, mulai jengkel, mulai marah. Ngelihat dirinya sendiri tuh jadi jengkel, jadi marah. Dan merasa bahwa saya tidak mampu. Nah, negative attitude-nya jadi terus kan. Tiap lihat kaca, tuh kan, saya jelek, saya gendut, saya tidak berhasil, saya tidak pernah berhasil. Plus, di zaman itu,
kan juga saya nggak punya duit, sama kayak teman-teman yang kirim WhatsApp ke saya tuh, Mbak Ugus kita anak kos nggak punya duit, Mbak Ugus kita kan pegawai biasa, gimana mau hidup sehat. Sama saya juga dulu gitu. Saya berpikir hidup sehat itu mahal, lebih murah pergi beli obat, beli suplemen, beli pelangsing-pelangsing, atau apa namanya, diapain lah di pusat pelangsingan itu. Saya pikir lebih baik uangnya buat itu gitu. Atau saya berpikir gini, saya harus makan kan, pagi saya makan makanan yang mengandung karbohidrat banyak, kemudian pokoknya harus bikin kenyang saya seharian itu dengan makanan yang nggak sehat. Bahkan kadang-kadang junk food, saya bela-belain beli junk food, harganya mahal, daripada saya beli makanan sehat. Sebenarnya kan itu negatif attitude. Kita yang nggak bisa ngatur pikiran kita dan perasaan kita dan tubuh kita untuk bisa positif gitu, untuk bisa bersyukur bahwa kita dikasih tubuh sama Tuhan, terus kita dikasih kemampuan untuk bisa mengelola pikiran, perasaan, dan tubuh kita supaya kita bisa melakukan yang terbaik buat tubuh kita. Tapi itu dulu tahun 90-an sampai tahun 2000-an. Aduh, dari berat badan saya yang cuma 80, naik 90, naik 100, 130, 150. Yang paling berat waktu itu 151. Bayangkan, berat badan saya naik sampai 151. Dan mulailah ketika usia bertambah, badan saya mulai terasa sakit. Kemudian saya ketemulah cara untuk menurunkan berat badan yang ternyata nggak ada hubungannya sama umur, nggak ada hubungannya sama duit, nggak ada hubungannya sama saya anak kos, nggak ada hubungannya saya tinggal di kampung. Justru yang tinggal di kampung itu beruntung karena bisa nanam sendiri sayur-sayurannya, bisa cari di pasar tradisional. Dan sekarang saya lagi hobi-hobinya ke pasar tradisional karena ternyata buah-buahan di pasar tradisional jauh lebih murah, banyak yang lokal dan lebih segar karena dia nggak dimasukkan kulkas, ya kan? Dan buat anak kos yang nggak punya kulkas, ini bagus. Karena ternyata buah-buahan itu bisa bertahan sampai 1, 2, 3 hari loh, tanpa dimasukkan di kulkas. Jadi, kalau kita positif, kalau kita happy, segala sesuatu jadi mungkin gitu. Ini kan masalahnya kalau kita negative thinking, negative attitude, semuanya belum dimulai udah bilang, oh nggak mungkin Gus, ya Ugus enak gitu. Enak apanya? Sama, cuma saya nggak suka ngeluh, saya suka bergembira dengan apa yang ada di depan saya suka mensyukuri apa yang saya punya, saya selalu berpikir bahwa saya harus happy, karena dengan happy badan saya sehat. Dan bonusnya, langsing. Tahu nggak bonus itu seperti apa? Analoginya begini, kalau Anda beli mobil, ya, dapat kunci kan? Bukan beli kunci dapat bonus mobil kan? Sama, kita juga hidup sehat dulu, bonusnya itu langsing. Nggak pikiran langsing, nggak punya kunci, terus mobilnya mana, kan enggak. Jadi kalau kita berpikir positif seperti itu, kita akan merasa jauh lebih happy. Nah, kalau sudah berpikir happy begitu, sudah positive thinking, masalah juicer, blender, atau dikunyah pakai gigi itu nggak masalah lagi gitu loh. Saya bicara tentang juicer, teman-teman bilang mahal gitu ya, sebagian yang lain sih, bagian besar positif banget. Kalau saya bicara blender, ada yang bilang juga, oh nggak mau gitu. Ya sudah, itu pilihan. Jadi mau pakai blender, mau pakai juicer, mau pakai kunyah gigi, boleh. Kenapa saya pakai juicer dan blender? Kalau juicer itu saya senang karena udah keluar airnya langsung. Jadi tinggal minum, rasanya simple buat saya karena waktu saya yang sangat padat. Jadi saya tinggal masukkan ke botol, kemudian saya sambil berangkat di jalan bisa sambil saya minum. Karena saya juga sibuk sama seperti teman-teman. Blender juga gitu. Kadang-kadang saya pengen yang di blender, di blend aja. Termasuk kalau saya bikin bumbu gitu ya, bumbu salad seperti yang di video yang sebelumnya, yang saya sama mamanya Krisdayanti, kan saya bikin bumbunya di blender. Saya butuh blender karena nggak sempet ngulek, waktunya nggak cukup. Tapi kalau teman-teman di rumah punyanya ulek kan ulek. Kalau nggak ada ulek kan kunyah. So simple, hidup sehat itu simple dan semuanya pilihan teman-teman. Ada beberapa yang jawab tuh di Instagram saya, teman-teman, saya baca loh. Ada yang bilang, saya punya dua-duanya, saya punya satu, saya nggak punya. It's okay, be happy sama apa yang teman-teman punya. So, jadi kalau misalkan juicer, teman-teman bisa bikin, kalau saya sayurnya yang dimasukkan ke jus. Karena saya nggak suka serat sayur masuk ke dalam gelas saya. Tapi kalau blender, teman-teman bisa bikin smoothies. Smoothies itu kayak semacam es krim tapi lebih cair ya. Bisa bikin nanas, melon, semangka, dan buat sayur dimasukkan ke dalam juicer. Seru kan? Kalau gitu semuanya jadi lebih mudah. Lagi-lagi positive attitude.
Atau teman-teman kalau nggak punya juicer, adanya blender, boleh sayur-sayuran ya di blender dulu, kemudian disaring. Kalau saya, tapi kalau teman-teman suka seratnya saya butuh minum, nggak apa-apa. Kalau saya bikin daun katuk misalnya, kalau daun katuk dimasukkan ke juicer kan daun katuknya kan kering ya, jadi dia keluar airnya sedikit. Tapi kalau di blender dan dicampur air, dia kelihatannya lebih hijau, lebih bagus gitu. Jadi ada beberapa sayur yang mungkin bisa di blender, ada beberapa sayur yang saya memilih untuk di jus. Jadi pilihannya untuk teman-teman ya tentukan sendiri. Dan saya sekali lagi bilang sama teman-teman, kalau susah dapetin blender atau juicer, gigit, kunyah. Itu yang terbaik buat teman-teman semuanya. Banyak juga yang fanatik kan harus dikunyah. Kunyah aja, tapi makannya harus banyak. Jadi mentang-mentang dikunyah saja, sesudah kenyang terus capek ngunyah berhenti. Kita membutuhkan vitamin yang banyak supaya kulit tetap kenceng, badan nutrisinya tetap terpenuhi. Jadi harus banyak. Makanya namanya diet kenyang ala Dewi Huges, karena diet ini harus kenyang gitu. Perutnya harus kenyang, tapi kenyangnya dengan makanan-makanan sehat, bukan dengan suplemen. Ya. Dan bagaimana cara supaya kenyang terus? Hipnoterapi. Ya, saya menerapkan hipnoterapi. Sepanjang hari saya bisa merasa kenyang. Gimana caranya? Kalau teman-teman pergi ke terapis untuk hipnoterapi, teman-teman kan perlu pergi lagi. Tapi kalau teman-teman ikut kelas hipnoterapi atau workshop hipnoterapi, teman-teman akan bisa melakukan hipnoterapi itu terhadap diri teman-teman sendiri. Jadi lebih gampang dan tidak tergantung sama orang lain. Kalau nggak mau, ya nggak apa-apa, boleh juga hubungi nomor telepon ini, bisa online, bisa dari jarak jauh, ngobrol sama saya, kemudian dihipno dari jarak jauh. Ada beberapa orang, malah ada yang di luar negeri dihipno dari jarak jauh dan berhasil. Dan juga bisa juga Anda datang ke rumah saya, ke klinik, dan kemudian dihipnoterapi di situ. Lebih seru lagi karena saya bisa membantu Anda menanamkan lebih dalam ke alam bawah sadar. Jadi apa-apanya otomatis, kenyang itu otomatis, lihat sayur dan buah itu seneng banget itu otomatis gitu. Seru deh teman-teman. Jadi saya pikir kalau kita semuanya bersepakat untuk hidup sehat, bonusnya pasti langsing. Bukan sepakat untuk langsing, bonusnya sehat. Karena langsing bisa dengan berbagai cara dan malah bikin kita jadi nggak sehat kan? Ya, teman-teman, sekali lagi saya menghaturkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya karena teman-teman mau menyaksikan video saya, mau subscribe. Thank you ya, sudah subscribe, banyak loh yang subscribe. Terus mau share juga ke teman-teman yang lain dan menjadikan ini topik buat dibicarakan dengan teman-teman yang lain. And like this video gitu kan. Dan juga kasih komen. Dan saya senang kalau komennya positif. Kalau yang negatif suka saya hapus. Karena saya harus membangun sebuah kondisi, sebuah sistem di network saya, di YouTube, di Instagram saya, harus orang-orang yang positif. Jadi mohon maaf banget kalau Anda negatif, saya langsung remove. Supaya teman-teman yang mau hidup sehat dan mau positive thinking bisa menikmati suasana yang saya bangun di situ. Ini seperti sebuah spa gitu, spa yang aromanya positif buat semua orang. Jadi saya berharap teman-teman join ya, subscribe, kemudian like this video, follow my Instagram, dan juga share this story to everybody you love. Oke, gampang kan sekarang? Anda sudah terhipno. Oke, terima kasih saya boleh sharing buat teman-teman semuanya. Semoga hidup kita barokah, kita banyak dapat berkat dari Tuhan, dan juga kita semua bisa membagikan kebahagiaan kita sama orang lain dan bisa hidup nikmat, sejahtera, bahagia bersama orang-orang yang kita cintai. Saya Dewi Huges, sampai ketemu. I love you guys. Bye.